Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Gri? Ini berita yang ditunggu-tunggu. Hasto Kristianto. Ada perkembangan baru, Gri, hari ini, Gri. Entar dulu lah, aduh, sabar. Kalau udah berita Hasto kok, aduh, nafsu banget sih. Lu cowok apa cewek sih? Nafsu banget. Kalau udah disebut Hasto aja, aduh, nafsu banget. Sabar, sabar. Cool down, cool down. Tenang, 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 tenang. Tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu. Enggak, Gri. Memang dari seluruh peristiwa hari ini belakangan, yang kita tunggu memang Hasto, nggak ada yang lain. Jadi memang nggak lagi fokusnya ke Hasto, ya wajar lah. Kalau kemudian dengar Hasto, dengar berita Hasto, ya orang juga buru-buru pengen tahu sebenarnya apa Hasto. Mau dengar berita Hasto? Mau lihat berita Hasto? Ini nih. 1, 2, 3. Ya Allah. Usai kalah pra-peradilan kemarin, ya, di Pengadilan Jakarta Selatan, hari ini harusnya Hasto memenuhi panggilan KPK untuk pemeriksaan lanjutan. Hari ini, Senin ini. Hari ini sudah dijadwalkan untuk datang dipanggil KPK. Namun, iya, pakai namun ini bikin kecil hati lah, Gri. Panggil-panggil, datang-datang, tahan itu. Wih, keren. Itu harapan gue. Tapi kan kita tahu betapa mencoba menghindar dan lolos dari jeratan hukum ini kan berbagai macam upaya dilakukan, termasuk pra-peradilan. Ternyata pra-peradilan pertama kalah. Kemarin katanya hari Jumat sudah mengajukan pra-peradilan lagi untuk yang kedua kalinya. Itu benar nggak, Gri? Jumat sudah ngajuin. Ya, itu yang belum terkonfirmasi. Benar hari Jumat sudah masuk atau belum berkas permohonan pra-peradilannya di Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, kita belum bisa dapat informasi itu. Tapi bahwa hari ini katanya Hasto minta ditunda pemeriksaan KPK karena alasannya sedang mengajukan pra-peradilan. Tapi pendapat lain bilang karena sudah melalui pra-peradilan pertama, pra-peradilan yang berikutnya tidak menghalangi KPK terus melakukan proses hukumnya. Modiar ya. Ditambah lagi pernyataan dari KPK, jika Hasto mangkir akan dilakukan jemput paksa. Diar ya. Coba kalian terus menghindar dari jeratan hukum. Teruslah menghindar. Kalau kalian benar menghindar, kalian akan lolos. Tapi kalau kalian salah, ya sudah bisa mungkin 50% dilihat salahnya adalah fakta persidangan yang sudah ingkrah 5 tahun yang lalu. Kan dari di sana kan sudah kita bisa pakai patokan. Untuk memastikan Hasto salah atau tidak dalam perkara ini, kan sudah meningkat statusnya menjadi tersangka. Nah, kalau sudah menjadi tersangka, kemudian sudah dilimpahkan ke pengadilan, penuntutan, akan menjadi terdakwa. Naik kelas lah kira-kira ya. Loh, naik kelas tuh bagus loh, toh. Kan kamu S1, S2, S3 barusan kemarin, disertasinya lolos ya. Ya sama, mungkin ini statusnya ya dari saksi, tersangka, nanti terdakwa, naik kelas ini supaya lulus toh, nanti nggak lulus kamu. Saksinya meningkat toh, statusnya meningkat toh. Saksi udah dianggap lulus, meningkat menjadi tersangka. Nah ini sedang ujian nih tersangka nih, nanti kalau lulus, cum laude insya Allah. Kalian akan menjadi terdakwa toh. Nah, kalau sudah lulus terdakwa pada saat sidang pengadilan nanti, pokok perkara, kamu langsung dapat wisuda pakai seragam oranye. Kalau tersangka ditahan nanti seragam oranye itu dari KPK. Nanti kalau sudah naik kelas, tentu seragamnya naik menjadi terdakwa. Oranye-oranye juga sih.
lu mau menghindar kemana? Sampai ke lubang semut juga kalian nggak akan bisa menghindar kalau kalian memang salah. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nah, terkecuali menghindar sampai liang lahat. Mungkin bisa kali. Mati dong, Kri. Enggak, gua nggak bilang begitu. Menghindar liang lahat kan siapa tahu. Menggali kubur, liang lahat udah selesai. Nah, ngumpet di situ. Ditutup. Biar nggak ketahuan KPK. Bercanda. Oke ya. Kalau sudah seperti ini kita tadi tahu kan ya. Siapa yang paling taat hukum di negeri ini? Hasto Kristianto. Ya, siapa yang paling tinggi menjunjung supremasi hukum di negeri ini? Hasto Kristianto. Hebat kali kau, Tok. Hebat kali kau. Huh? Status kau hebat kali, Tok. Orang paling di negeri ini. Lantas kemudian kamu paling hebat, yang lainnya tukang rekayasa hukum, orang yang tidak patuh hukum, ya. Sementara kamu udah paling Kalau sudah seperti ini, partai apa yang paling taat kepada hukum? PDIP. Partai apa yang paling patuh menjalani proses hukum? PDIP. Dan partai apa yang menjunjung tinggi, setinggi-tingginya, supremasi hukum? PDIP. Luar biasa kan? Dan partai apa yang paling banyak koruptornya sampai dengan hari ini? PDIP. Iki piye iki? Hah? Iki piye iki? Ini gimana ini? Hah? Ini fakta loh. Aku udah pernah bahas di video sebelumnya. Partai yang terkorup ya PDIP. Ya nomor 1, nomor 2 Golkar dan lain-lain seterusnya. Ini gimana ini? Oi, Tok, sebenarnya aku kangen menjunjung tinggi hukum di Indonesia, akan taat pada supremasi hukum, akan patuh pada KPK karena KPK yang membuat Megawati. Ada pernyataan Hasto, saya akan patuh panggilan KPK karena KPK yang membuat Megawati. Lantas kalau yang membuat bukan Megawati kemudian nggak patuh, Tok, kan bisa diterjemahkan begitu. Tapi ya suka-suka Hasto lah, namanya juga ya paling pinter, paling bersih, paling taat hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum. Ya namanya juga Hasto. Walaupun kebalikannya 180 derajat dari fakta itu. Faktanya, loh orang lain dipanggil datang, konsekuen loh. Orang lain datang nggak banyak alasan loh. Ada beberapa yang memang mangkir, kemudian memang sakit, dan yang lain-lain. Loh, ini setiap kali dipanggil, mangkir. Setiap kali dipanggil, mangkir. Setiap kali dipanggil, mangkir. Diduga seperti ada upaya-upaya memang mau menghindar dari jeratan hukum ini. Menghindar dari tanggung jawab yang sudah diperbuatnya. Lu berani berbuat, berani bertanggung jawab, toh. Jangan hanya berbuatnya saja, tanggung jawabnya enggak. Apapun alasannya ya, pra peradilan apa segala macam. Karena pernah saya dengar juga dari ahli hukum bahwa proses pra peradilan ini setelah ini selesai, ada proses pra peradilan yang lainnya. KPK harus terus berproses, tidak usah menunggu hasil pra peradilan berikutnya atau kedua. Ya, jadi tetap KPK bisa terus berproses
tanpa harus menunggu proses pra-peradilan kedua. Itu satu, pendapat ahli loh itu, ahli hukum loh. Artinya apa? KPK hari ini sudah bisa terus melanjutkan proses hukumnya. Kalau hari ini ada pemanggilan dia mangkir atau minta ditunda, langsung lakukan pemanggilan lagi untuk besok. Nah, tunda lagi, minta tunda lagi, jemput paksa. Nggak ada alasan lain. Kalau jemput paksa, untuk langsung ditahan di KPK. Mau diar ya. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Hasto. Ya kalau kemarin KPK ragu-ragu menahan Hasto, nah sekarang dengan kondisi ini KPK dihadapkan pada mau nggak mau memang Hasto harus ditahan. Mau diar ya. Gri, kamu happy banget, Gri. Bukan happy. Masa orang lain susah happy? Enggak lah. Senang melihat Hasto susah. Susah melihat Hasto senang. Enggak kayak gitulah gua mah. Gua cuma pengen menunjukkan kepada teman-teman bahwa ini loh yang disebut Pak Jokowi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan tapi Bapak kan dipecat dari PDIP, terus Bapak masih diserang terus, dituduh-tuduh terus. Bapak nggak melakukan pembelaan atau apa gitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tunggu aja, waktu yang akan mengujinya. Ingat itu? Ingat kan? Masih ingat, harus diingat terus. Selama kalian masih hidup. Ingat itu. Kemarin belum tersangka, sekarang tersangka. Terus aja nanti. Lu mau menghindar kayak apa? Kalau memang kalian udah melakukan pelanggaran hukum, harus diproses secara hukum, ya udah lakuin, jalanin aja. Nanti menjadi terdakwa, ketok, masuk bui. Tok, 25 tahun penjara. Mau diar. Kiri banyak amat. Lah, cuman ngomong doang aja kok. 30 tahun kayak 50 tahun kayak. Supaya kalau 25 tahun penjara itu setidaknya 5 periode pemilu nggak ada Hasto, insya Allah Indonesia tenang, nggak ada hiruk pikuk, framing, fitnah-fitnah, ya, insya Allah. Kompetisi ribut pada saat kompetisi wajar, demokrasi ada di mana-mana begitu. Tapi setelah itu selesai. Menang kalah itu bagian dari pertandingan. Tapi ini kan enggak. Ya, sampai dengan hari ini saja masih belum bisa move on dan nyerang Jokowi terus. Padahal Pak Jokowi sudah berakhir. Oh itu maksud lo, Gri. Ya. Tahu. Wah, kalau begitu saya tidak lagi mendukung 5 periode pemilu deh. Saya mendukung 10 periode pemilu dah divonis ke Hasto. Ternyata kalian lebih parah dari gue. Loh enggak, gue juga pengen tenang. Gue pengen hidup tenang. Kalau ada Hasto seperti ini kan jadinya nggak tenang kan? Ya. Gila lu men, 10 periode 50 tahun divonis Hasto bersalah. Gila lu men. Gila lu Ndro. Itu ya update-nya Hasto hari ini. Kita tunggu nanti masih sampai sore, insya Allah ada perkembangan baru. Dan sekaligus kita nunggu apa tindak lanjut KPK setelah hari ini Hasto mangkir dari panggilan KPK. Kita update nanti sore, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.